Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Ditanbu. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan senantiasa berbahagia. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi atau sharing. Ini bukan tutorial ya, hanya berbagi atau sharing bagaimana saya mempersiapkan ketika saya ingin merakit sebuah power amplifier. Ini adalah power amplifier, bukan integrate amplifier, sehingga ini tidak ada tone control maupun crossover atau aksesoris lainnya. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk membuat dengan box seperti ini, misalnya saya membuat dengan box seperti ini, maka kita langkah berikutnya adalah memaksimalkan dari box ini, terutama untuk dimensinya ya, karena dimensinya kecil, kita juga harus mempertimbangkan komponen yang akan kita pakai. Yang pertama, kita akan pasangkan atau gunakan trafo yang optimal, yang cukup kita gunakan pada box ini. Jadi box ini tingginya 8 cm. Kita bisa gunakan trafo 5 ampere kecil ataupun 10 ampere kecil. Kalau 5 ampere besar tidak muat ya. Jadi pada perakitan kali ini saya menggunakan yang 10 ampere kecil. Nah, ini trafonya seperti ini dengan tegangan tertinggi 42 volt AC, atau nanti bisa juga gunakan 35 tergantung drivernya nanti ya. Nah, kita posisikan karena ini trafo kontak masih banyak fluxnya atau induksinya, maka peletakannya harus sejauh mungkin dari input dari drivernya ya. Kita letakkan di pojok kiri misalnya ya. Kemudian kita pilih driver yang mau kita gunakan. Banyak sekali driver yang ada di pasaran. Kali ini saya memilih driver SOCL 504. Salah satu alasannya adalah driver ini sudah memiliki trim pot DCO, sehingga nanti aman untuk speaker, kemudian tegangan bias juga bakalan imbang kalau kita setting DCO nya 0,00 gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita akan memasang di dalam box, tentunya menggunakan heatsink. Nah, heatsink yang bisa digunakan pada box ini sekitar 20 cm. Jadi seperti ini. Cuma sayangnya kalau kita pasang berdiri seperti ini tidak muat karena tingginya 10 sedangkan boxnya hanya 8. Jadi alternatif pertama, kita bisa rebahkan seperti ini dan pasangkan drivernya pada bagian kanan dan kiri. Jadi satu heatsink untuk 2 channel ya. Jadi nanti diangkat dengan menggunakan spacer yang 2 cm atau 1,5 di atas dari transceiver finalnya. Nah, itu alternatif pertama. Tapi saya tidak pilih alternatif ini ya. Saya memilih cara kedua. Nah, cara kedua, nah kita perhatikan teman-teman, di sini tingginya 10 ya. Jadi kalau kita tempelkan pada sisi tingginya, ini akan ada 3 buah sirip yang harus dipotong. Ini saya memilih untuk memotong ini. Jadi kita gergaji. Nah, tapi hasil potongannya ini jangan buang, karena kalau ini dibuang maka kemampuan daya serap dan daya buang panasnya ini akan berkurang. Jadi setelah dipotong, potongannya kita tempel atau kita lem pada bagian tengahnya, sehingga meskipun lebih rendah, lebih pendek, tapi memiliki daya serap dan daya sebar panas yang sama ya. Nah, jadinya seperti apa akan saya perlihatkan yang sudah saya potong. Ini dia. Ini sudah dipotong dan hasil potongannya saya letakkan di bagian tengah dengan cara dilem begitu ya. Jadi ini bisa dipasang dengan posisi berdiri. Nah, karena posisi berdiri ini, maka satu driver ini memiliki satu heatsink, tidak berbagi ya. Akan saya pasang dulu.
Nah, ini sudah jadi nanti setelah dirakit hasilnya kira-kira seperti ini. Tentunya dalam perakitannya di sini nanti ada isolatornya, kemudian ada resistor kapur, ada resistor untuk basisnya. Ini hanya contoh penampilan saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka pemasangannya sekarang bisa berdiri. Jadi seperti ini kira-kira. Kemudian yang satunya seperti ini. Nah, jadi posisinya bisa berdiri sekarang ya, karena tingginya sudah 8 cm, sudah bisa ditutup ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan kipas, karena ini pasti bakal panas karena wattnya cukup tinggi. Nah, kipas bisa kita letakkan, posisikan sesuai dengan rencana teman-teman mau di mana, mau sebelah kiri, mau sebelah kanan. Yang jelas dia bisa meniup heatsink dengan bagus ya, dengan langsung tanpa terhalang apa-apa. Misalnya seperti ini. Atau kalau misalnya potensinya mau di sini ya. Jadi kalau potensiometernya mau di sini, ini kita geser ke sebelah kiri sama sekali ya. Dan kalau mau potensi di tengah, ini bisa kita geser ke kanan seperti ini. Nah, jadi potensiometernya di sini. Kipasnya kita dekatkan. Mungkin saya akan meletakkannya di sini seperti ini. Kemudian nanti potensiometernya 2 di sini. Nah, karena menurut saya lebih pendek kabelnya. Dan nanti dites kira-kira panas apa tidak. Seandainya ini nanti terlalu panas, bisa tambahkan lagi satu kipas di sini sebagai kipas pembuang. Nah, tentunya di sebelah kiri dan kanan pada tutup itu kita beri lubang untuk ventilasi. Ya, jika ternyata tidak terlalu panas, tidak usah ditambahkan kipas yang satunya, cukup satu saja. Nah, kita sudah menentukan driver, menentukan jumlah transistor finalnya. Sekarang kita tinggal memperkirakan berapa elko yang kita pakai. Nah, kalau untuk 2 set sebenarnya menggunakan 2 buah elko ini sudah cukup ya, tapi menurut saya terlalu pas-pasan. Jadi sebaiknya kita tambah menjadi 4. Kebetulan saya ada PCB untuk PSU nya 4, jadi kira-kira letaknya di sini nanti ada 4. Dan perhatikan untuk tegangannya, ini saya menggunakan 80 volt 10.000 mikrofarad. Nah, kenapa saya menggunakan 80 volt? Karena pada drivernya ini, jika saya menggunakan tegangan 42 volt AC, maka akan muncul tegangan DC menjadi 59 atau 60 watt. Nah, maka kalau kita menggunakan 63 volt, terlalu mepet, bisa meletus ya. Jadi kalau di sini 59 volt, ya kita minimal menggunakan tegangan yang 80 volt atau lebih, gitu ya. Oke, kita coba lihat hasil tata letaknya seperti apa. Seperti ini. Diperkirakan juga nanti untuk speaker jangan sampai menyentuh atau mengganggu pada bagian output ke speaker. Nah, seperti ini. Nah, dikira-kira saja, kira-kira rapi. Selain rapi juga dia fungsional, artinya tidak ada bagian input yang berpotensi dengung akibat ada jalur tegangan atau jalur listrik gitu ya. Nah, jadi seperti ini aja kira-kira teman-teman hasil tata letak yang saya persiapkan. Nah, kalau sudah didesain seperti ini, letakkan seperti ini, pada pengerjaannya kita mudah karena kita tahu mau diletakkan di mana, tidak mengira-ngira lagi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah melihat banyak tutorial di YouTube, mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda, tapi menurut saya dalam sebuah persiapan perakitan tata letak itu penting ya. Tata letak itu penting karena dilihat dari estetika, kerapian, dilihat juga dari keamanan dari segi perkabelan supaya tidak terjadi grounding, tidak terjadi dengung, tidak terjadi noise seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana perakitan atau kelanjutan dari power amplifier ini, teman-teman bisa tonton pada video saya berikutnya ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe biar ada notifikasi ke channel teman-teman atau ke HP teman-teman ya.
Oke, kita ketemu lagi di video akan datang dengan kelanjutan dari perakitan ini.